Oh my god, nih mobil 30 tahun. Nggak mungkin lah, rasanya nggak 30 tahun banget. Mungkin kalau gue bilang nih mobil umur 15 tahun, lu percaya kali? Ini perfect condition. Perfect condition. Sekarang kita lihat di bagian eksterior sama bagian interior Mitsubishi Lancer GTI yang gila banget. Kilometer udah 6.969. Mitsubishi Lancer GTI sendiri juga dilahirkan dengan berbagai warna. Tapi mobil yang satu ini kode warnanya adalah Blue Mica. Warnanya juga nggak terlalu banyak. Gue nggak terlalu sering lihat Lancer GTI warnanya kayak begini. Lagi pula ini mobil memang kayaknya mengidentifikasikan kalau iya mobilnya masih seger gitu. Gue berdiri di antara dua Lancer GTI. Lihat, kiri sama kanan ya. Ini kilometer 6.000, yang ini kilometer 140.000. Lampu aslinya Lancer GTI ya, lampu asli Lancer GTI itu nggak ada yang kuning begini. Tapi warna aslinya adalah putih, tapi bolamnya kuning. Untuk edisi yang terakhir, grillnya berbeda dengan edisi yang lama. Edisi yang terakhir tuh ada garis-garis di sininya. Sementara edisi yang lama cuma garis aja dua. Nggak ada kotak-kotak di bagian dalam. Spesial untuk GTI, penampilan lebih sporty. Jadi kalau lihat Lancer yang kayaknya dagunya agak polos gitu, itu bukan GTI. Itu biasanya GLX atau Galaxy. GTI identifikasinya adalah pasti udah ada spoiler bagian bawah, ada fog lamp, dan garis ini kepotong sama fog lamp. Biasanya garisnya lurus karena di varian yang lain nggak pakai fog lamp. Secara keseluruhan, penampilan luarnya sama aja antara GTI sama yang biasa. Tapi GTI pakai pelek yang lebih racing. Kebetulan ini peleknya udah diganti. Dan gue senangnya peleknya udah diganti period korek. Jadi gayanya emang 90-an banget, 90-an early 2000 gitu. Nah, untuk feature lainnya kayak spion, ini udah electric mirror. Terus tentunya ya kalau power steering pastilah ya. Nah, nanti kita masuk ke bagian mesin yang akan gue kasih lihat detail satu persatu. Apa aja yang kita bisa lihat di mesin. Sekarang gue buka ya. So this is it. Ini adalah mesin andalan dari Mitsubishi, yaitu 4G93. Ingat ya, mesin legendary Evo itu 4G63. Kalau Lancer GTI 4G93. Dia adalah 1800 cc, normally aspirated DHC. Sementara kalau Evo 4G63 turbo 2000 cc. Ini bukan Evo, tapi ini varian paling kencang yang ada di Indonesia. Jadi mesinnya bentuk headnya tuh lebih kecil daripada Evo karena dia DHC, cc-nya juga lebih kecil. Udah pakai multi-port injection, jadi udah pakai injection. Tapi belum pakai MIVEC karena MIVEC belum dikeluarkan ketika Lancer GTI ini lahir. Terus ini udah pakai start bar juga sepertinya opsi langsung dari Ray Art karena bentukannya itu persis sama Evo 3 yang pernah gue punya. Nomor sasisnya bagus banget, 777. Yang paling top juga selama gue naik Lancer GTI adalah mobilnya tuh masih raw, masih gentleman driver, masih benar-benar laki banget. Karena nggak ada driving aids, nggak ada yang namanya traction control, nggak ada yang namanya ABS, dan semuanya kita kendalikan sesuai dengan kemampuan drivernya. Jadi kalau gue bilang gue sangat puas ketika menang dengan mobil ini karena pertama mobilnya cuma two wheel drive, front wheel drive. Kedua segala-galanya tergantung bagaimana yang nyetir. Mesinnya gue siksa, seada-adanya gue siksa. Dan pada saat itu tenaga 181 horsepower bukan yang paling gede juga. Tapi kekuatan mesinnya luar biasa. Gue nggak pernah ada problem sama sekali dengan mesin 4G93 ini. Bahkan selama 3 tahun mesinnya nggak pernah dibongkar. Udah selesai bagian mesin. Sekarang kita masuk ke interior. Kalau gue ya merhatiin mobil lama tuh selalu pertama dari sun visor. Kenapa? Soalnya kalau sering dipakai biasanya mobilnya ini tuh rusak gitu, banyak. Tapi ini masih kencang, coba ya. Oke, it's good. Nah, karakter dari Mitsubishi Lancer GTI sendiri tuh mobilnya memang punya kesan sporty. Jadi posisi duduknya pun juga pendek, terus dalam posisi yang attack gitu. Biasanya kalau mobil keluarga itu posisinya relax, tinggi, bisa lihat semua jalan. Tapi kalau mobil ini, mobil sport sedan tuh posisinya duduknya pendek. Memang ini bukan
bangku aslinya. Tetapi bangku aslinya pun juga posisi duduknya pendek, hampir lurus kaki dengan pedal. Dan itu memberikan rasa adrenalin rush gitu ketika lo nyetir mobil-mobil sport sedan. Mau itu turbo, mau itu NE, sama aja. Karena posisi duduk sangat menentukan fokus. Dari interior sendiri semuanya juga masih super kenceng. Ya, lihat nih gearbox. Nggak ada playnya sama sekali. Coba gue masukin gigi. Tuh. Nggak ada goyang sama sekali. Tuh, klok. Biasanya nih kalau mobil udah lama, sering pakai. Ini udah mulai muter-muter. Ini nggak ada sama sekali. Terus radio. Ini radio aslinya gue tahu banget. Karena gue pernah jual nih radio. Dari mobil GTI gue yang gue pakai balap buat modal bikin jadi mobil rally. Lampu radio biasanya redup nih, Alpine yang kayak gini. Coba kita lihat nih. Wah, nyalain aja masih keras nih. Tuh. It's so 90s, you know. Terus ini ada setelan treble, ini setelan bass. Masih manual. Lampunya hijau terang banget. Tapi memang dulu antara Alpine sama Sony nih berdua nih. Kalau yang Sony bisa hijau, bisa merah warnanya. Kalau Alpine seingat gue cuma bisa hijau doang. Terus untuk pencetatan AC, kalau pencetatan AC secara kasat mata memang serupa sama Evo. Cuman ada hal yang nggak ada di Evo, yaitu di Evo tuh nggak ada jamnya. Seingat gue nggak ada jamnya. Terus di Evo juga nggak ada aturan nih dingin sama enggak. Karena Evo RS tuh lahir tanpa AC. Beda sama Lancer Evo 123 yang GSR. GSR itu adalah road version. Bagian sini itu digital, jadi AC-nya pencet-pencetan digital. Untuk kisi-kisi AC nggak ada bedanya Evo sama Lancer GTI. Ini ada buka tutup. Iya loh, masih kencang banget ininya. Setelan ini juga sama. Intermittent, nggak ada beda. Tapi seingat gue juga, wipernya GTI lebih kencang daripada wipernya Evo. Karena semua wipernya Evo tuh somehow pelan. I don't know why. Setir, masih bawaan mobilnya. Dipastikan kilometer sangat rendah. Karena masih kenceng, masih lengket. Dashboard, jangan ditanya lagi. Dimmer juga masih nyala. Unbelievable. Gak masuk akal. Rem tangan. Nah biasanya GTI itu punya problem rem tangannya tuh nggak bisa berhenti, nggak mantep. Tapi ini udah jelas, ini kayak mobil baru. Ya segini aja udah berhenti dia. It's a good one. Colokan listrik, colokan lighter. Coba kita tes. Masih jalan apa enggak? Ini kan mobil 6.000 kilo. Kalau anak sekarang mungkin nggak tahu kali ya ada colokan untuk yang lain rokok. Dia masih masuk mendem ke sana, tapi gue nggak tahu dia masih hidup atau enggak. Wey, lihat nih, merah membara. Spion, wow, kencang. Lihat, nggak ada kendor-kendornya. Good, nice. Power window di 4 kaca. Kalau untuk lampunya cukup unik karena nyalainnya digeser. Masih nyala. Ini ada kaca nggak? Tuh, mewah nih. Zaman itu mewah banget ada kaca buat dandan. Bangku belakang masih terbungkus plastik dengan baik. Sama seperti door trimnya yang sama sekali kayak nggak pernah dipegang. Depan belakang, aku takut tapi duduk belakang sayang. Ya, sekarang kita test drive. Oke. Ya Allah, masukin giginya kayak mobil baru keluar dari showroom. Super empuk. Coba ya, lampu sen gimana ceklokan sennya. Masih keras banget. Kilometernya 6.969. Asli 6.969. 30 tahun umurnya. My God, nih mobil 30 tahun. Gila, perfect condition. Perfect condition. Perfect. Masih rada edan. Ini mobil simpenan. Kayaknya kayak masuk time capsule aja gitu naik mobil Lancer GTI yang kilometernya segini kecil. Gue pernah naik Lancer GTI untuk kejuaraan balap tuh kira-kira tahun 2000. 2000 ke 2002 gitu. Sometime tahun itu. Jadi ceritanya waktu gue ikutan rally pertama kali tahun 97 itu naik Evo 1. Evo 1 jadi Evo 2, terus jadi Evo 3, jadi Evo 4. Terus gue menang beberapa tahun naik Evo 4. Akhirnya gue challenge diri gue sendiri. Gimana coba kalau gue mau naik mobil 2 wheel drive, ngalahin mobil 4 wheel drive. Dan gue pilih adalah ini mobilnya, Lancer GTI. Waktu itu mobil gue tuh tahun 92.
mobilnya 92. Mesin 4G 93. 93 ya, bukan G4G63. Ini 4G 93. 1800 cc, normally aspirated, DOHC. Tenaga normalnya itu 140 horsepower dan dia bisa nge-rev RPM tuh sampai 7000, hampir 7500. Seingat gue waktu itu 7200. Mobil gue pakai rally, gue ganti cam, pasangin piggyback. Waktu itu belum piggyback, waktu itu Unichip, jadi chipnya aja lah, Unichip waktu itu belum berbentuk piggyback, tapi masih chip. Dan tenaganya adalah 181 horsepower. Buat gue cukup. Lawan-lawan gue juga ada beberapa naik GTI, tapi mereka horsepower rata-rata di atas 200. Shockbreaker yang gue pakai yaitu Kayaba, karena dulu belum ada Regger gitu, MCA belum ada. Karena Proflex tuh kayak, gue kayak dapetin rezeki ketiban bulan kalau gue sampai pakai Proflex yang sekarang namanya jadi MCA. Bukan jadi MCA, tapi dulu distributornya menjual Proflex, tapi akhirnya mereka bikin suspensi sendiri dengan nama MCA. Nah, MCA cukup sukses, tetapi belum gue pakai waktu zamannya GTI. Jadi singkat cerita, dengan Mitsubishi GTI ini gue sukses lagi tuh jadi juara nasional sprint. Padahal lawannya Evo. Jadi memang kalau dibilang mobil rally two wheel drive paling kenceng yang ada di Indonesia, yang buatan Indonesia, tuh apa? Gue bisa jamin jawabannya adalah Mitsubishi Lancer GTI. Nah, GTI sendiri memang punya saudara-saudara yang lain ya. Ada GLX 1500 cc karburator, kemudian GLX i 1600 cc injection, dan GTI itu yang paling tinggi. Pada saat itu mungkin GTI itu lawannya Twin Cam sama Estilo lah kalau merek-merek yang lain. Tapi dengan model yang kayak begini, orang tuh mengasosiasikan kalau ini tuh adalah Evo. Karena bentuknya sama banget, apalagi waktu zamannya Lancer Evo 123 itu body shape-nya is exactly the same sama GTI, cuma beda sayap-sayapnya aja. Dashboardnya sama plek antara GTI sama Evo, cuma bedanya semua Evo kilometernya sampai 180 angkanya. Sementara kalau GTI atau Galaxy atau yang lainnya itu angkanya sampai 240. Mobil yang ini hampir bisa dibilang nggak pernah ada orang duduk di belakang. Dan gue punya kesempatan untuk nyobain. Ini sih gila sih. Kalau lo kepikiran ya mau bangun mobil retro gitu ya zaman sekarang, you name it lah, mobil retro lo mungkin beli 50-100 juta. Tapi ngebangunnya berapa? 200 juta juga. Ya enaknya ya enak. Waktu itu coba testing balap ya, yang mungkin nggak ada bedanya sampai sekarang juga. Ini mobil aja 200 gampang. Terus nyetirnya kayak mobil normal aja gitu. Nah, perbedaannya adalah, nih gue bisa kasih tahu nih ya. Bedanya GTI sama Evo adalah rasio setirnya beda. Kalau Evo tuh 1,5 belok udah lock kiri sampai lock kanan. Sementara kalau GTI itu ngeloknya hampir 2 putaran. Kenapa Evo dibatasin? Karena Evo 4 wheel. Jadi dia nggak bisa dikasih belok yang patah gitu, nggak bisa. Nggak ada gunanya. Sementara kalau GTI kan dikhususkan untuk, ya bisa dibilang ini is a touring car gitu ya, is a family touring car, sport sedan yang masih dinikmati di perkotaan gitu. Pemakaiannya itu daily basis, daily use. Dan ini untuk radius putar udah ya bisa diandelin lah, parkir kemana aja gampang. Setirnya juga super enteng, dan dari dari akurasi steering ya ini tipikal mobil tahun 90-an gitu ya. Emang duduknya tuh sama kaca depan masih deket, sejengkal ketemu. Terus setirnya masih jauh. Kita duduknya mundurnya tuh juga masih agak jauh dari setir. Biasanya setir tuh lebih dekat. Nah, yang paling jelas, yang paling ketara, filosofi desain dari mobil tahun 90-an adalah dashboardnya tuh pendek. Dashboardnya pendek, terus kitanya jauh. Kalau mobil zaman sekarang dashboardnya panjang-panjang, supaya rasanya kaki kita tuh udah dalam dashboard. Dan tujuannya adalah menjauhkan driver dari kaca, yaitu lebih kepada safety feature. Nah, balik kepada GTI 1 ini, dari performance mesinnya pasti nggak kalah mobil yang sekarang. Pasti! Ya gue aja bisa lawan Evo pakai ini. Terus untuk ngebangun mobil ini jadi mobil balap gampang. Partnya banyak banget. Untuk naikin tenaganya nggak usah khawatir, gampang juga. Tenaganya jadi gede. Gearbox iya sedikit ada kelemahan, karena kalau gue nggak terlalu suka sama rasionya dia di gigi 3. Tapi kalau untuk balap menguntungkan. Kenapa gue bisa bilang menguntungkan? Soalnya waktu zamannya gue balapan naik GTI, gue cuma balapan sampai gigi 3. Karena di gigi 3 RPM 7000 gue inget banget, ini mobil bisa lari 160. Jadi gue jarang ngoper 4, ngoper 5. Ya memang kalau dibilang rugi rasio, ya ada ruginya. Tapi buktinya menang tuh. Jadi ya kenapa-napa juga. Dulu ya waktu balapan, modal gue yang paling mahal ya. Ini gue buka aja mulai semuanya.
Modal gue yang paling mahal waktu bangunin mobil cuma beli LS depan. Sisanya barang-barang dari bekas Evo 3 gue. Semua masuk, nggak ada bedanya. Gimana dong? Dari duduknya super ergonomis, yang ini bangkunya udah diganti. Bangku aslinya ada by the way, diganti sama Recaro. Comfort gitu, Recaro bukan Recaro jaring, ini Recaro bantal-bantalan yang enak. Ini gue kayak nostalgic lagi. Karena bukan hanya mobil balap, pada saat itu gue juga pakai Lancer GTI warna silver untuk mobil harian. Ini gue sekarang lagi jalan lewat jalan Bumpy. Nggak ada mobil 30 tahun begini bantingannya, nggak ada. Unbelievable. Gila enaknya. Sebenarnya gue pengen banget nyobain mobil ini ngebut. Cuman ya, kayak ada moral aja gitu yang gue, masa iya gue harus 7.000-in sih kilometernya. Aduh. Beneran ya, kayak gue masuk dalam time capsule 25 tahun berasa kayak baru. Lu semua pasti bisa dapat pelajaran yang berarti. Ternyata kalau lu menyimpan mobil atau motor yang benar, ini bukan cuma kendaraan tapi juga bisa lu jadiin investasi. Kenapa mobil ini juga bisa bertahan segini lama? Karena dari awal pemilik sebelumnya itu, sebelumnya malah cuma satu pemilik, itu emang mempercayakan perawatan mesinnya pakai pelumas Pertamina. Kalau lu semua berpikir ingin punya investasi lama dan semua barang bertahan bisa berjalan dengan baik, ini udah contoh kedua. Contoh pertama kemarin di video pertama, Vespa bokap gue pakai pelumas Pertamina. Ini pun juga. So, makasih udah nonton. Mudah-mudahan lu senang tontonannya. Gue juga senang karena gue agak nostalgia dikit dengan mobil balap gue GTI, dengan mobil jalan-jalan gue GTI. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.